Ucap syukur pada Tuhan karena pernyataan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak sekolah minggu dan muda-mudi HKBP Getsemane. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian dikatakan, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bolehkah orang Kristen, orang percaya kaya? Tentu boleh. Sebab kekayaan itu juga adalah anugerah. Kekayaan itu juga adalah bagian dari berkat Tuhan. Namun ingat bahwa kekayaan itu bukan jaminan hidup. Kekayaan itu bukanlah jaminan hidup. Mengumpulkan harta di dunia ini dengan hidup benar di hadapan Allah, itulah orang kaya yang benar. Mengumpulkan harta di dunia ini dengan hidup benar di hadapan Tuhan, itulah orang kaya yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam perumpamaan Yesus yang kita baca tadi di dalam nats ini adalah tentang orang kaya yang bodoh. Mengapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Bukankah seharusnya orang kaya itu pintar? Yesus mengatakan dia orang bodoh karena orang kaya tersebut menggantungkan hidupnya kepada harta dengan lumbung yang berisi penuh yang dia miliki. Jiwanya merasa tenang menyambut hari esok karena sudah memiliki banyak harta. Namun ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudara, belum sempat dia menikmati kekayaannya, harta bendanya yang berlimpah itu, belum lagi dia melihat keturunannya, ternyata pada malam itu juga jiwanya atau dianya dipanggil oleh Tuhan. Terus untuk siapakah harta itu? Dan untuk apa harta itu dikumpulkan? Harta di dunia tidak dinikmati, sementara harta di surga pun tidak ada, sebab dia tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang yang menggantungkan hidupnya pada harta kekayaan, maka dia disebut seorang yang bodoh. Sebab ketamakan akan menguasai dirinya, sehingga dia lupa untuk bersyukur, dia lupa untuk merasa puas, dia lupa untuk mengatakan cukup. Akhirnya dia menjadi seperti seorang yang selalu kelaparan, tidak pernah merasa kenyang. Dan sebagaimana Salomo menggambarkannya seperti lintah yang menghisap darah, dia tidak berhenti sampai perutnya benar-benar kenyang, sehingga karena begitu kenyangnya dia terjatuh dan mati terinjak. Karena apa? Dia tidak bisa lagi bergerak ketika tantangan, ketika masalah datang.
dia terbuai dengan kekenyangan itu. Akhirnya, bukankah hidup yang seperti itu menjadi sia-sia tanpa adanya rasa syukur? Saudara-saudari, ada orang berpikir kekayaan bisa menjamin masa depan. Namun benarkah demikian? Ternyata banyak harta tidak menentukan lamanya kita hidup di dunia ini. Dan sedikit harta pun tidak mau mengatakan bahwa sedikitlah waktu kita berada di bumi. Sesungguhnya hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki. Oleh karena itu, Yesus menekankan kepada kita agar kita semua kaya di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dalam ayat 21. Kaya di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang bergantung kepada Allah. Kemudian kaya di hadapan Tuhan, yaitu orang yang yakin benar bahwa Allah akan memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaannya, termasuk kita umat manusia. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang tidak khawatir dalam hidupnya, dan orang-orang yang tahu bersyukur, tidak tamak dan tidak rakus. Itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Namun, saudara-saudari, Yesus tidak mengatakan lebih baik miskin. Yesus tidak mengatakan lebih baik menderita di dunia ini atau tidak perlu bekerja keras. Tidak, Yesus tidak mengatakan demikian. Sebab baik kaya atau miskin pun juga ada dosanya. Orang kaya bisa merasa angkuh, dan orang yang miskin juga bisa merasa cemburu, iri. Sama-sama memiliki dosa. Oleh sebab itu, hal yang dikehendaki oleh Yesus adalah agar umat percaya berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan dengan bekerja keras dan hidup lurus. Mengumpulkan harta dengan bekerja keras dan hidup lurus, hidup benar. Itulah yang membuktikan seseorang sedang bergantung kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan akan memberkatinya. Orang yang bekerja dengan curang adalah orang yang berpikir bahwa dia sendiri yang menentukan nasibnya, dia sendiri yang akan menentukan rezekinya, maka dia akan jatuh kepada ketamakan, kerakusan terhadap harta, sehingga dia lupa dan tidak sempat untuk bersyukur dan merasa puas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketamakan inilah atau kerakusan inilah yang hendak ditegur oleh Yesus kepada seorang kaya yang bertanya kepada Yesus tentang berbagi warisan itu. Seorang yang bertanya itu adalah seorang yang hendak memperoleh harta dengan memperalat Yesus sebagai hakim untuk saudaranya, supaya saudaranya mau berbagi rata dengan dia tentang warisan dari orang tuanya. Hal itu tentunya telah diketahui oleh Yesus. Adanya kecemburuan, adanya ketamakan di dalam diri dia, di mana sesungguhnya dia sudah tahu bahwa peraturan pada waktu itu bahwa anak sulung memperoleh 2 kali lipat dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain sebagai warisan. Maka hal itulah yang hendak diprotes oleh seorang kaya yang bertanya itu tadi, sehingga dia mau mencoba supaya Yesus yang diperalat untuk memuluskan kehendaknya untuk memperoleh harta itu. Yesus dengan tegas menolak permohonan itu dengan berkata, "Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas warisanmu?" Artinya, bukan berarti Yesus tidak menginginkan adanya warisan, tetapi Yesus hendak menegur supaya ketamakan, kerakusan itu tidak ada. Tetapi biarlah setiap orang menerima warisannya, mensyukuri apa yang menjadi bagiannya masing-masing. Saudara-saudari, ketamakan akan harta sering membuat manusia menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Bahkan bila perlu, membayar Tuhan pun, membayar Yesus pun untuk memuluskannya. Orang boleh berpikir demikian dengan memakai nama Yesus, bahkan melakukan berbagai hal dengan nama Yesus, dan lain-lain. Namun Yesus tahu tentang semua hal yang kita pikirkan, yang dipikirkan oleh manusia, sehingga Tuhan punya cara tersendiri untuk menegur dan merubah cara pikir itu agar manusia tidak tersesat. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersyukurlah
akan apa yang telah engkau peroleh, dan yakinlah Tuhanlah yang akan sesungguhnya mencukupkan dan melengkapi segala apa yang kita miliki dan yang akan kita butuhkan di bumi ini. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah mencukupkan kami akan segala hal yang kami butuhkan. Oleh karenanya biarlah kami bersyukur dan selalu dengan sukacita untuk menikmati setiap anugerah-Mu. Biarlah kami jangan tersesat karena keinginan daging, tetapi kami diarahkan untuk selalu mempergunakan, memakai berkat Tuhan untuk semakin mendekatkan kami kepada-Mu. Cukupkanlah segala hal yang kami butuhkan di dunia ini selama kami hidup, dan biarlah Tuhan yang menolong jemaat-Mu dalam berbagai suka dan duka, menolong kami melalui pekerjaan kami, dan mencukupkan kami melalui semua hal yang kami rancang untuk kebaikan kami dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati dunia ini, dan juga gereja-Mu. Biarlah kami tetap bersyukur atas hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Ucap syukur pada Tuhan karena pernyataannya abadi. Ucap syukur pada Tuhan, bersoraklah, serukan nama-Nya. Di antara bangsa-bangsa, perkenankanlah semua perbuatannya. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah dan bermarah baginya. Perbuatannya yang ajaib, percakapkanlah seumur hidupmu. Dia Tuhan, Dialah Bapa kita, di seluruh bumi berlaku segala perintah-Nya. Dia mengikat segala perjanjiannya untuk yang percaya dan umat pilihan-Nya. Biarlah bersukacita, hai orang-orang yang mencari Tuhan. Bahkan sampai anak cucu bermegah dalam nama-Nya yang kudus. Walau jumlahmu sedikit dan kamu sungguh merasa terasing, walau kamu mengembara di tengah bangsa dan bahasa yang lain, Tuhan tidak membiarkan orang yang datang dan memeras kamu. Masa pun dihukumnya apabila salah dalam mengurusmu. Dia Tuhan, Dialah Bapa kita, di seluruh bumi berlaku segala perintah-Nya. Dia mengikat segala perjanjiannya untuk yang percaya dan umat pilihan-Nya. Biarlah bersukacita,